Amelia sangat membutuhkan salep sekarang. Setelah memikirkannya, dia menerima salep, lalu pergi ke ruang tunggu dan mengoleskan salep ke tubuhnya. Luka yang masih terasa panas dan sakit barusan terasa menyegarkan, lalu rasa sakit itu dengan cepat hilang. Salep ini sangat luar biasa. Amelia mengeluarkan pulpen, dia menulis sebaris kata di catatan dan meletakkannya di meja pria yang suka tidur itu. Saat itu masih pagi, dan mata pucat Amelia sudah memiliki warna hijau kehitaman yang lelah, dan wajahnya terlihat sangat buruk, jadi dia berbaring di ranjang kecil di ruang duduk dan segera tertidur. Pada saat ini, pria itu kembali ke tempat duduknya, dan dia dengan cepat melihat catatan dengan garis indah karakter kecil di atasnya. Terima kasih mie instan dan salep ini. Anda telah membantu saya 2 kali. Pria itu menempelkan catatan ini ke dalam sebuah buku, lalu membuka sebuah buku medis. Ketika Bella datang, Amelia sudah bangun, dan dia ada di perpustakaan Gajah Mada. Amelia, kenapa kamu mempelajari buku-buku kedokteran di sini pagi-pagi sekali? Apa yang kamu cari di sini? Amelia membolak-balik beberapa buku medis, dan sekarang kondisi Henry sangat sulit. Dia harus mengembangkan pil, tetapi dia tidak yakin tentang obat dan perlu mencari buku medis. Bella, aku sedang mencari buku. Buku apa? Biarkan aku mencarikannya untukmu. Amelia berpikir sejenak. Saya tidak tahu buku apa yang saya cari, obat apa yang harus digunakan. Saya masih dalam tahap berpikir, jadi saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Saya akan menghabiskan beberapa hari di sini dan memikirkannya. Jika saya membutuhkan kamu, untuk membantu saya kamu akan bermasalah, cepat siram bunga saja. Bella merasa Amelia agak misterius, dia memang seorang brutal, dan rutinitasnya berbeda dari yang lain. Dewan penasihat sebesar istana, dan dia ingin tidur setiap kali dia berjalan di sini. Pada saat ini, kedua mata tiba-tiba menunjuk ke leher Amelia. Amelia, ada bekas luka di lehermu, siapa yang menggigitmu? Amelia mengenakan kerah tinggi hari ini untuk menutupi luka-lukanya, menutupi dirinya dengan sangat erat, tetapi matanya terlalu tajam dan dia melihatnya. Amelia dengan cepat menutupi kerahnya dengan tangannya, menyangkal, Bella, jangan bicara omong kosong, aku hanya digigit oleh nyamuk tadi malam. Bella menyeret Amelia ke sudut yang kosong dan berbisik, Amelia, kudengar kamu menikah dengan suami hantu Green Garden. Katakan yang sebenarnya jika hantu suami itu psikopat atau nyamuk apa. Gigitanmu, ini jelas gigitan manusia. Amelia menggerakkan bibir merahnya dan meletakkan buku medis di tangannya di rak. Apa vampir? Bukan vampir, jangan takut. Amelia, aku serius denganmu. Apakah kamu mendengarkan? Orang seperti ini bukanlah orang normal. Mereka sakit hati, dan mereka sakit jiwa. Mereka tidak bisa disembuhkan sama sekali. Saya dulu punya sepupu, dan istri sepupu itu sangat baik, dan dia perhatian serta peduli pada sepupu saya dalam segala hal, tapi dia punya satu masalah, dan suka kekerasan dalam rumah tangga. Ketika sepupu ipar itu sakit, dia mengikat sepupu saya ke tempat tidur dan menyiksanya. Semakin merasa kesakitan sepupu saya, semakin bahagia dia. Dia juga suka menggigit dan haus darah. Dia menjadi bersemangat saat dia mencium bau darah dan menjadi gila dan menakutkan. Sepupu saya sangat mencintai suaminya itu. Dia ingin menggigit lehernya, tetapi sepupu saya hamil dan dipukuli olehnya, dan bahkan jika dia melahirkan seorang anak, anak itu akan tumbuh dalam bayang-bayang kekerasan dalam rumah tangga. Bukankah itu masalah besar? Amelia, yang saya maksud adalah bahwa Anda masih muda, sangat baik, dan kehidupan cemerlang Anda baru saja dimulai. Anda segera menemukan cara untuk menceraikan suami hantu Green Garden, dan keluar, mencari pria baik di luar. Terlalu banyak, kamu akan bertemu lebih baik darinya di masa depan.
Tubuh langsing Amelia jatuh, dan setelah beberapa detik dia memegang tangan kecilnya. "Bella, terima kasih telah memberitahu saya harus memikirkannya. Saya tahu apa yang saya inginkan, jadi jangan khawatirkan saya." "Itu bagus, Amelia, beritahu aku jika kamu mengalami kesulitan. Saya melihat wajahmu sangat pucat. Aku akan pergi ke dapur sekarang dan membiarkan mereka memasak sup untukmu di siang hari." "Bella, apakah kamu akrab dengan orang-orang di dapur?" Keduanya tersenyum, berbalik dan berlari. "Makan makanan." Bella pergi. Amelia perlahan duduk di karpet lembut di dinding, matanya kosong untuk beberapa saat. Dia mengeluarkan ponselnya. Henry bangun perlahan membuka matanya. Saat ini, matahari pagi yang cerah telah menyelimuti melalui lapisan tirai jendela. Ini adalah pertama kalinya dia bangun kesiangan. Dengan mata yang masih mengantuk, dia berguling dan memeluk gadis di sebelahnya, ingin tidur lebih lama. Namun, tidak ada orang di sekitarnya. Amelia sudah tidak ada lagi. Henry membuka matanya dengan cepat, rasa kantuk yang baru saja dia rasakan di matanya menghilang, dan ingatan tentang tadi malam perlahan mengalir ke dalam pikirannya. Dia jatuh sakit tadi malam dan kemudian melemparkannya ke tempat tidur. Bau manis amis dalam darahnya dan aroma tubuh feminin membuatnya ketagihan, dan akhirnya, dia mulai menciumnya. Tiba-tiba Henry duduk, lalu bangkit dan bangun dari tempat tidur. Dia melihat sekeliling di ruangan besar, lemari, kamar mandi, tidak ada tanda-tanda keberadaan Amelia. Ternyata dia sudah pergi. Dia tidak bisa mengingat berapa banyak luka yang dia buat padanya tadi malam. Pada akhirnya, dia melakukan hal yang sangat tercela dan tidak tahu malu. Tadi malam, dia pasti menderita banyak luka dan pasti sangat ketakutan, jadi dia pergi begitu saja. Akankah dia mau kembali lagi? Henry mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon Amelia. Dia ingin menelepon, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menekan tombol dengan jarinya. Henry dengan mandi air dingin lalu turun. Nyonya Mahendra menyapanya, "Henry, kamu bangun sangat siang hari ini. Mengapa Amelia pergi begitu cepat?" Mendengarkan Paman Parman, bahasa Amelia sepertinya sudah pergi sekitar jam 5 pagi. "Apakah kamu sedang bertengkar?" Henry mengerutkan bibir tipisnya. "Nenek, kami tidak bertengkar." "Itu bagus, gadis itu akan dibujuk, dan Amelia sangat penurut dan lembut. Kamu bisa meneleponnya nanti dan membawanya keluar untuk makan malamnya." Alis tampan Henry dipenuhi dengan kelembutan dan kasih sayang. "Nenek, kurasa aku tidak akan menelepon Amelia lagi." Neneknya menjawab, "Mengapa? Sebelum saya bertemu Amelia, saya merasa bahwa saya adalah orang yang tidak normal. Sampai saya bertemu Amelia, tidak ada momen bagi saya untuk menyadari bahwa saya sama sekali bukan orang normal. Saya masih bisa hidup tanpanya. Saat aku bisa melepaskannya, aku harus melepaskannya. Jika tidak, dia takut bahwa kendalinya atas dirinya dan keinginannya akan melampaui kendalinya sendiri di masa depan, dan dia akan memenjarakannya di sisinya dengan segala cara. Aku benar-benar minta maaf karena membiarkan dia melihat dirinya begitu tak tertahankan tadi malam. Dia tidak bisa lagi membiarkan dirinya pergi. Nenek, tidak apa-apa memilikimu di sisiku. Aku akan pergi ke perusahaan." Henry memeluk neneknya, lalu berbalik untuk keluar. Nyonya Mahendra melihat cucunya pergi. Dia menghela nafas berat. Bagaimanapun, dia sudah tua. Berapa tahun dia bisa tinggal bersamanya? Perusahaannya tidak membuatnya lebih baik. Itu karena perusahaannya tidak cukup. Henry tidak memiliki cinta sejak dia masih kecil, dan dia sangat kesepian. Dia membutuhkan seorang gadis untuk membiarkan dia mencintai dan dicintai. Nyonya Mahendra yang tadi bersemangat tiba-tiba jatuh menunjukkan sedikit usia tua. Pada saat ini, Ibu Wulan, pelayan di rumah, buru-buru berjalan ke bawah.
dan berkata dengan wajah gembira, "Nyonya tua, saya baru saja pergi untuk membersihkan kamar tuan muda dan cucu perempuan, dan saya menemukan bahwa spray perlu dibersihkan." Nenek tua memandangi Ibu Wulan, dia membungkuk kembali dalam sekejap, dan dia beberapa tahun lebih muda. "Apakah kamu serius?" Dia berakting di kehidupan juniornya, jadi dia hanya menutup satu mata. Tapi cinta Henry dan Amelia tumbuh, dia bisa melihat semuanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.